diterbitkan oleh IAIN Jember Plus yang berisikan 143 halaman. Buku ini berisi tentang 5 bab. Bab yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang kedua yaitu kepemimpinan kiai, pendidikan life skill pesantren dan pemberdayaan umat. Juga berisi tentang metodologi penelitian. Bab yang keempat berisi pendidikan life skill pondok pesantren Nurul Qurnain Sukowono Jember. Dan bab yang terakhir, bab yang kelima yaitu berisi catatan penutup. Isinya yaitu simpulan dan saran. Jadi, bagaimana pandangan kamu? Menurut pandangan aku, buku Membangun Life Skill di Pesantren ini merupakan buku yang penting bagi para pengasuh pesantren, guru, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan pesantren. Buku ini memberikan panduan dan inspirasi untuk membangun program life skill yang efektif dan bermanfaat bagi para santri, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Selain itu, pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan saja, tetapi berfungsi juga sebagai agent social change. Santri adalah agent of change dan komponen masukan dalam proses pendidikan pesantren. Sebagai suatu organisasi yang hidup, memiliki potensi untuk berkembang yang memerlukan lingkungan dan arah tertentu sehingga membutuhkan bimbingan dan pembelajaran. Santri dapat ditinjau dari berbagai segi, yakni segi pendekatan sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif atau pedagogis. Pendidikan pesantren berbasis entrepreneurship bertujuan untuk menumbuhkan semangat jiwa entrepreneur santri dengan cara memberikan motivasi, pelatihan keterampilan seperti dalam pendidikan luar sekolah, serta berbagai macam program entrepreneurship. Memberikan motivasi kepada orang yang sedang down adalah suatu keharusan agar orang tersebut mampu menjalani hidup dengan penuh semangat dan optimis. Setelah semangat itu tumbuh, kemudian dibekali dengan berbagai macam keterampilan. Setelah motivasi dan keterampilan dimiliki, selanjutnya adalah fasilitas usaha atau modal sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan yang berbentuk kegiatan entrepreneur. Dalam hal ini, pondok pesantren memposisikan diri sebagai pencetak jiwa entrepreneur dan sekaligus fasilitator dalam kegiatan entrepreneurship tersebut. Baiklah, itu dia pendapat aku tentang buku Membangun Life Skill di Pesantren. Nah, kira-kira menurut pendapat kamu gimana ya, Git? Saya setuju nih tentang apa yang telah kamu sampaikan. Buku ini juga membahas tentang perencanaan manajemen entrepreneur yang dilakukan di pondok pesantren Nurul Qurnain dengan menggunakan 3 perencanaan. Yang pertama, melibatkan orang-orang yang berkompeten dan orang-orang yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan program pesantren. Kedua, menentukan program pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat. Yang ketiga, di dalam penyelenggaraan pengajian tersebut, di atas perlu didukung oleh sarana dan prasarana fasilitas yang memadai. Pelaksanaan kegiatan entrepreneur di pondok pesantren Nurul Qurnain dilaksanakan melalui 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan murni pondok pesantren yang melibatkan aktivitas murni pondok pesantren yang meliputi sholat berjamaah, mengaji, sholat sunnah, dan aktivitas yang mencerminkan nilai entrepreneur. Yang kedua, aktivitas ekstra pondok pesantren yang meliputi kegiatan agrobisnis, pertanian, menjahit, komponen, dan keterampilan elektro. Semua kegiatan di atas dilaksanakan dengan mengembangkan sikap amanah, disiplin. Sedangkan pola model pembelajaran life skill menggunakan pendekatan klasik dan non-klasikal. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren terhadap semua elemen lembaga yang ada di pesantren Nurul Qurnain sudah ditetapkan semaksimal mungkin, baik itu ketika dilihat dari model pengawasan langsung yang dilakukan oleh pengasuh sebagai pimpinan pondok pesantren maupun ketika dilihat dari rapat bulanan atau rapat 6 bulan sekali yang diterapkan di lingkungan pondok dengan tujuan sebagai evaluasi kinerja
kinerja dari masing-masing lembaga sehingga dapat dijadikan barometer untuk perkembangan kegiatan sebuah lembaga di masa yang akan datang. Itulah dia bedah buku dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.